Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatimun nabiyyin wa imamul mursalin wa hujjatullahi ala khalqihi ajma'in. Ba'athahu Allah ta'ala bid-dinil qawim was-siratil mustaqim. Wa ja'alah risalatahu ammatan linnasi ila yaumiddin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada bihadiyihi wa ba'du. Ayyuhal hadirun rahimana wa rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebenar-benarnya alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah ditakdirkan oleh Allah lahir dari rahim orang tua muslim dan muslimah. Alhamdulillah, sampai saat ini oleh Allah diberikan kenikmatan iman terjaga dalam hati kita. Alhamdulillah, sampai saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sidang Jum'ah yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup adalah sebuah perjalanan sementara. Kita harus sadari bahwa kita nanti akan mati menghadap Sang Ilahi. Semua amal ibadah kita akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Baik amal-amal batin ataupun amal-amal zahir. Oleh karena itu kita harus pandai bersyukur telah ditakdirkan oleh Allah hidup beraktivitas di pondok pesantren tercipta ini, yang di dalamnya diisi dengan bersolawat kepada Nabi, membaca Al-Quran, saling menasehati, diisi dengan pendidikan-pendidikan, saling mengingatkan untuk sholat dan mengerjakan kebaikan-kebaikan lainnya. Alhamdulillah, khususnya para santri harus pandai-pandai bersyukur telah ditakdirkan oleh Allah untuk belajar khususnya di pondok pesantren. Dalam hidup, yang kedua yang harus kita isi adalah mengisi pendidikan itu sendiri, baik dengan cara memerintah, dengan cara melarang, dengan cara menasehati, atau dengan cara memberikan ketauladanan, contoh-contoh yang baik. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Kita adalah manusia yang lemah jauh dari kesempurnaan. Karena kelemahan kita,
Ada dari kita yang mencontoh Nabi dari solatnya. Rajin solat malam, rajin solat duha, rajin solat sunnah, rajin berpuasa. Ada yang mengikuti Nabi dari aspek perjuangan di medan perang, seperti saudara-saudara kita di Palestina dan yang membantunya. Ada yang mengikuti Nabi dari aspek sosialnya, selalu berkelana, bersilaturahim. Ada yang mengikuti Nabi dari aspek pendekatannya kepada para raja, seperti para kiai, para akademisi yang mendekati para pejabat untuk misi dakwah. Namun semuanya dilakukan semata-mata ingin menjalankan hidup ini menunggu kematian, yaitu ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila semua aktivitas ini berbarengan dengan ingatan kita bahwa yang dituju bukan apa, yang dituju bukan hanya kebahagiaan semata, tapi yang dituju adalah untuk mengisi, memperbanyak amal ibadah yang akan dibawa nanti ketika sudah menghadap kepada Ilahi. Tidak ada yang lain. Dimurnikan tujuannya, dimurnikan niatnya. Insya Allah akan dimudahkan segala urusannya. Namun kemudahan di sini tidak lepas dari sebuah rintangan, karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling takwa, orang yang paling dekat kepada Allah, juga tidak lepas dari banyak ujian. Nabi Muhammad adalah penguat kita. Nabi Muhammad adalah penguat hati, penguat badan, dan penguat pikiran kita. Oleh karena itu, muhakkik, penulis kitab Riyadhus Shalihin, di akhir khutbahnya mengingatkan, wa man da'a bidakwatih wahtada bihadih. Orang yang bahagia nantinya adalah orang yang berdakwah sesuai dengan kurikulum Nabi Muhammad. Orang yang mencari hidayah sesuai dengan cara Nabi Muhammad bagaimana mencari hidayah. Ada satu hal yang harus kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak pernah membenturkan kebaikan dengan keburukan. Nabi Muhammad tidak pernah membenturkan warna putih dengan warna hitam. Nabi Muhammad tidak pernah membenturkan warna merah dengan warna putih. Tapi Nabi Muhammad selalu mencari celah bagaimana cara warna ini bisa saling mengisi. Di antara contohnya, Nabi Muhammad tidak pernah menghapus Aus meskipun membela Khazraj. Tapi Nabi Muhammad menggabungkan dua kubu ini sehingga menjadi saudara. Yang pada awalnya kedua kubu ini selalu bertengkar, selalu berperang, tapi Nabi Muhammad dengan manajemen pendidikannya berhasil menyatukan dua kelompok ini. Nabi Muhammad melihat Sayyidina Umar, orang yang sangat kafir, orang yang sangat menentang kepada Islam. Akan tetapi kebaikan Sayyidina Umar dilihat oleh Nabi Muhammad segi kekuatannya, segi fisiknya. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan Umar meskipun kuat tapi orangnya kafir. Umar meskipun kuat tapi mencela Islam. Tidak pernah ada kata-kata yang keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Apa yang disabdahkan oleh Nabi Muhammad? Ya Allah, dua Umar ini adalah orang-orang yang berpengaruh di kaumnya. Dua Umar ini adalah orang-orang yang kuat di kaumnya. Ya Allah, mungkin apakah bisa salah satu di antara keduanya ini masuk Islam? Jadi Nabi Muhammad fokus untuk memperbaiki keburukannya, tidak pernah
menjelekkan kebaikannya, kekuatan Sayyidina Umar. Kurikulum manajemen pendidikan ini perlu kita contoh apabila kita melihat seseorang yang rajin sholat, seseorang yang rajin puasa, namun dari aspek yang lain masih banyak kendala, maka jangan salahkan sholatnya, maka jangan salahkan puasanya, tapi doakan, dia sudah baik sholatnya, dia sudah baik puasanya, tinggal kita memperbaiki hal-hal yang lain daripada dia. Oleh karena itu, pendidikan Nabi Muhammad yang tidak membenturkan kebaikan dan keburukan ini perlu dicontoh. Kita apabila melihat seseorang, apabila melihat teman sesama santri, melihat kebaikan orang, tapi membenturkan dengan keburukannya, ini sudah keluar dari manhaj Nabi. Ini sudah keluar dari kurikulum Nabi. Ini sudah keluar dari apa-apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hal, ciri-ciri pendidikan itu bermanfaat. Ciri-ciri pendidikan itu mencontoh Nabi. Yang pertama, minasyakih ilal yakin. Yang awalnya imannya tidak kuat, berpindah kepada yakin. Sebagaimana para sahabat imannya lemah, dimotivasi oleh Rasulullah, diajak oleh Rasulullah untuk bertambah kepada keyakinan. Minal adawah ilal mawaddah awil rahmah. Pendidikan Nabi itu merubah permusuhan menjadi persaudaraan, menjadi kasih sayang, menjadi cinta sesama. Bukan sebaliknya. Merubah minal mawaddah warahmah ilal adawah. Oleh karena itu, perkataan yang kita susun, tulisan yang kita rangkai, harus hati-hati. Apakah ini mengandung provokasi? Apakah ini mengandung adu domba? Apakah ini mengandung benih-benih permusuhan? Ini harus dijaga. Karena ini akan menjadi karakter, akan dicontoh oleh sesama teman. Oleh karena itu para santri, apabila melihat temannya yang tertidur, tidak sholat subuh, bukan disalahkan, akan tetapi santri ini sudah bisa mengaji, santri ini sudah melakukan kebaikan, berarti tinggal sholat subuhnya. Bukan dengan bahasa, kamu meskipun hafalannya banyak, kamu meskipun orangnya berilmu tapi tidak pernah sholat subuh. Jangan dibenturkan. Marilah kita mengikuti manajemen Nabi. Jangan pernah membenturkan hal-hal yang positif dengan negatif. Karena itu tidak mungkin bersama. Putih tidak akan bergabung dengan hitam. Karena apabila digabungkan akan menjadi abu-abu. Merah tidak akan pernah bersambung dengan putih. Karena apabila digabung akan berubah menjadi pink. Marilah manajemen pendidikan Nabi ini yang merubah adawah ila rahmah minasyakih ilal yakin, ini kita praktekkan, ini kita gaungkan. Oleh karena itu para santri khususnya kelas 7 sampai kelas 12 yang sudah menjadi OSIM, yang sudah menjadi ketua kelas, ketika mengajak teman-teman kelasnya untuk menghafal, belajar, jangan pernah membenturkan kebaikan teman dengan kesalahannya, tapi bagaimana kesalahan ini sedikit demi sedikit dia tidak lakukan karena sibuk melakukan kebaikannya. Dan yang kedua, yang terakhir, nantinya kita akan memperoleh ilmu setelah belajar di pondok ini. Semoga ilmu yang kita peroleh, ilmu yang teman-teman santri peroleh, khususnya kelas 9 dan kelas 12 setelah lulus nanti, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya Allahumma amin. Namun manfaat ilmu ini jangan kita pandang dengan ciri-ciri menurut kita, karena ciri-ciri ilmu yang manfaat sungguh sangat dalam maknanya. Kalau dilihat
karena kekayaan, Fir'aun lebih kaya. Kalau dilihat dari bahkan Atta Halilintar itu lebih kaya. Apakah ilmunya lebih manfaat daripada kita? Atau dari banyaknya teman? Fir'aun banyak pengikutnya. Sungguh mengatakan ilmu yang bermanfaat atau tidak. Ini sangat sensitif apabila diucapkan, karena perkataan-perkataan seperti ini akan bisa menilai sesama, akan bisa membaca sesama. Oh, ini bermanfaat ilmunya atau tidak. Ini sangat dalam maknanya. Oleh karena itu kita harus selalu berhati-hati, karena sebuah perkataan sesama santri itu adalah sebuah pendidikan itu sendiri. Pendidikan bukanlah hanya di kelas, tapi pendidikan hanyalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang baik dan diminati oleh semua hati para santri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa bi ulmi fitri wa dhikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa ala ahlina wa ila jami'i ikhwanina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna rabbirham kama rabbawna shighara. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ya Rabbana a'izzal Islam wal muslimin, a'izzal Islam wal muslimin, a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafaratah wal musyrikin, wa ahlikil kafaratah wal musyrikin, wa ahlikil kafaratah wal musyrikin. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilah batilan warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ahdi wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.